Semangat untuk belajar, semangat dong suster. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, dan sistem organ. Apa saja itu? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, makhluk hidup. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu nih, para ilmuwan melakukan sebuah penelitian. Mereka bertanya-tanya, kenapa ya ada makhluk hidup di muka bumi ini? Nah, setelah ditelusuri, muncullah pendapat-pendapat, yaitu teori-teori mengenai makhluk hidup. Nah, apa saja teorinya itu? Yang pertama, teori abiogenesis. Apa adik-adik? Teori abiogenesis. Nah, abiogenesis ini terdiri dari kata abio dan genis. A artinya tidak, sedangkan bio artinya makhluk hidup, dan genis artinya perubahan. Nah, teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk tak hidup dan pembentukannya terjadi secara spontan. Nah, teori abiogenesis ini pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf yang bernama Aristoteles. Siapa adik-adik? Aristoteles, ya benar sekali. Pada tahun 384 sebelum Masehi. Kok bisa ya si Aristoteles itu bisa mengatakan seperti itu? Nah, alasannya dia mulai mengamati lingkungan yang ada di sekitarnya nih adik-adik. Nah, dia melihat ada seekor cacing yang keluar dari tanah. Dia melihat tanah itu kan benda mati, sedangkan cacing itu kan benda hidup. Oh, berarti cacing itu berasal dari tanah. Nah, kemudian dia juga melihat sepotong daging. Dia mulai mengamati daging itu. Dia melihat ada ulat yang keluar dari daging itu. Dia melihat ulat itu bergerak-gerak. Berarti itu makhluk hidup. Sedangkan daging itu makhluk tak hidup atau benda mati. Nah, kemudian dia mulai menyimpulkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk tak hidup. Begitu pendapat dari Aristoteles. Nah, adik-adik, pada teori yang kedua ini, yakni teori biogenesis. Apa adik-adik? Teori biogenesis. Nah, pada teori ini ada beberapa filsuf yang membantah dari teori abiogenesis. Siapakah dia? Nah, yang pertama yaitu seorang filsuf yang bernama Francesco Redi. Siapa? Francesco Redi. Nah, benar sekali. Si Francesco ini melakukan percobaan dengan menyediakan beberapa toples dan memasukkan ke dalam toples tersebut yaitu daging segar. Apa adik-adik? Daging segar. Nah, pada toples yang pertama diisinya daging segar itu ke dalam toplesnya adik-adik. Nah, ditutupnya rapat-rapat sehingga tidak ada yang keluar atau masuk udara. Sedangkan pada toples yang kedua, dia memasukkan daging itu ke dalam toples dalam keadaan terbuka. Dalam keadaan terbuka ya adik-adik. Nah, pada toples ketiga, dia menutupnya dengan kain kasa. Nah, setelah beberapa hari kemudian, dia mulai melihat kembali percobaan tersebut. Nah, dia melihat pada toples pertama yang tertutup tadi, dia melihat daging itu masih dalam keadaan segar dan tidak ada makhluk apapun di dalamnya. Sedangkan pada toples kedua yang terbuka tadi, ia melihat ada lalat di dalam toples. Nah, setelah didiamkannya beberapa hari kemudian, dia mulai melihat kembali toples yang terbuka ini. Dia melihat bahwa tidak ada lagi lalat di dalamnya, tetapi
Tetapi dia melihat ada ulat atau belakung di dalam toples tersebut. Nah, pada percobaan yang ketiga, toples yang tertutup dengan kain kasa. Kain kasa nih adik-adik, kain kasa ini ada rongga-rongganya sehingga udara dapat masuk walaupun tidak banyak. Nah, sehingga si Francesco Redi ini dapat membantah teori dari abiogenesis. Adik-adik, yang kedua, teori dari seorang filsuf juga yang bernama Lazzaro Spallanzani. Siapa adik-adik? Lazzaro Spallanzani. Nah, apalagi sih suster menurut si Lazzaro Spallanzani ini? Nah, mari kita lihat sama-sama. Jadi, si Lazzaro Spallanzani ini mulai melakukan percobaan di mana dia mengambil air kaldu tersebut dan memanaskannya dalam keadaan terbuka. Dan yang kedua, air kaldu dipanaskan dalam keadaan tertutup. Tadi yang pertama terbuka dan yang kedua tertutup. Setelah dipanaskan lalu didinginkan. Setelah itu dia mulai mengamati pada percobaan pertama. Dia melihat air kaldunya dilihat keruh dan berbau. Dan selanjutnya dia mulai mengamati, ternyata ada yang bergerak-gerak. Nah, dia melihat bahwasanya makhluk hidup yang kecil itu disebut mikroorganisme. Nah, sedangkan pada kaldu yang kedua yang dipanaskan dalam keadaan tertutup, dia tidak melihat apa-apa di dalamnya. Nah, jadi dari percobaan ini bahwa sebenarnya udara itu membawa mikroorganisme yang dapat membutuhkan di air kaldu. Nah, jadi kesimpulan dari teori Spallanzani ini muncullah yang kita kenal yang namanya bakteri dan mikroorganisme. Nah, kemudian adik-adik, yang ketiga, seorang filsuf yang bernama Louis Pasteur. Siapa adik-adik? Louis Pasteur. Nah, si Louis ini melakukan percobaan seperti Spallanzani. Tapi bedanya si Louis ini menambah pipa atau leher angsa. Bisa dilihat di gambar ini. Nah, air kaldu menjadi keruh. Nah, sehingga ia pun membuktikan bahwa itu benar udara membawa mikroorganisme atau makhluk hidup itu yang bisa melakukan pembusukan pada air kaldu tersebut. Nah, dikenallah hasil percobaan dengan teori ini, yakni makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Yang ketiga, teori evolusi kimia atau neabiogenesis, di mana bahwa terbentuknya makhluk hidup itu tidak seperti yang dianut oleh teori abiogenesis. Nah, teori ini juga bertentangan dengan teori abiogenesis. Nah, teori selanjutnya yaitu teori transfernia, di mana asal mula kehidupan menurut teori ini bersumber dari benih-benih kehidupan yang ada di luar angkasa. Nah, teori selanjutnya teori penciptaan, di mana beberapa ilmuwan setelah meneliti hingga pada akhirnya mereka kembali kepada teori penciptaan, di mana teori ini mengatakan bahwa alam semesta bersama isinya diciptakan oleh Tuhan.
Nah, adik-adik, itulah teori-teori menurut para ilmuwan. Selanjutnya adik-adik, kita akan belajar mengenai makhluk hidup dengan ciri-cirinya. Suster, apa sih makhluk hidup itu? Nah, adik-adik sekalian, makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Suster ingin bertanya nih kepada adik-adik sekalian, ada berapa jenis sih makhluk hidup itu? Hayo, apa? Ya, benar sekali. Ada manusia, ada hewan, dan tumbuhan. Nah, suster bertanya, jadi kalau meja, batu, pintu, itu apa? Termasuk apa? Ya, benar sekali. Itu termasuk makhluk tak hidup atau benda mati. Nah, adik-adik sekalian, kira-kira apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup itu? Ini dia. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, bertumbuh. Yang keempat, berkembang biak. Dan yang kelima, makhluk hidup juga memerlukan makan dan minum. Dan yang keenam, peka terhadap rangsangan dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem organ. Apa adik-adik? Sistem organ. Ternyata makhluk hidup itu adik-adik memiliki organisasi kehidupan, yakni ada sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Nah, kira-kira apa itu sel? Nah, adik-adik, sel itu merupakan unit terkecil kehidupan. Nah, sedangkan jaringan yaitu sekumpulan sel yang memiliki fungsi yang sama. Begitupun dengan organ, yaitu kumpulan beberapa jaringan yang berbeda yang membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Dan yang terakhir, sistem organ, di mana organ tubuh makhluk hidup tidak dapat bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling ketergantungan, saling bergantung untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Nah, adik-adik sekalian, tadi kita sudah belajar teori mengenai makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, dan sistem organ. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Suster ucapkan terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Tuhan memberkati.